Oh iya, saya mau nanya nih Bu, awal mula membangun usahanya ini gimana? Jadi pertama-tama sebenarnya sih aku backgroundnya bukan di kuliner. Bukan kuliner. Aku tuh sempet ngajar gitu ya, ngajar bimbing yang belajar juga. Cuman jangan takut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya, oh ya kita jaga jarak dulu. Jadi hari ini saya sedang berada di kedai lamaran dengan salah satu owner, owner apa sih kayaknya owner apa aja punya, Dapur ABC ya. Mungkin kita akan berbagi tips ya, bagaimana cara kita memulai berwirausaha, kemudian gimana caranya kita bangkit dari kegagalan gitu. Mungkin kita lebih ininya lagi, kita langsung ngobrol dengan Bu Neni. Ya, Bu Neni selain punya kedai di lamaran di mana juga? Dulu ya saya buka kedai di mana-mana. Oh, di mana-mana. Di mana-mana gitu ya. Jadi semua tempat udah saya cobain gitu Mas. Ya itu cuman buat kita tahu lah ya. Kita tahu kalau kita jualan di tempat ini seperti apa, jualan di tempat di mall seperti apa, di kaki lima seperti apa, itu udah semua udah saya cobain semuanya gitu. Ya fungsinya untuk apa? Ya fungsinya itu di situ kita bisa tahu apa letak kegagalan kita di mana ya. Terus Oh iya, saya mau nanya nih Bu, awal mula membangun usahanya ini gimana? Jadi pertama-tama sebenarnya sih aku backgroundnya bukan di kuliner. Bukan kuliner. Aku tuh sempet ngajar gitu ya, ngajar bimbing yang belajar juga. Cuman jangan takut untuk mulai mencoba sesuatu. Apa yang kita punya, potensi apa yang ada di kita coba aja. Dan kalau menurut aku sih untuk usaha itu ya, kuliner, setidaknya kalau nggak laku bisa kita makan sendiri gitu Ya. loh, bener Ya, nggak? benar-benar. Terus kayak fashion juga, kalau nggak laku baju bisa kita Bisa dipakai pakai, jadi adalah yang ini. Nah, saya mulai kuliner itu tadinya itu untuk makan keluarga, Oh, anak-anak mungkin. karena kan anak-anak tuh suka banget sama ayam. Oh, ayam. Ya, ayam bakar tuh suka banget. Oh, ayam bakar. Oh, makanya bikin usaha dengan brand Branding ayam bakar. Ceban. Oh, Ceban. ABC itu ayam bakar Ceban. Oh, ayam ABC, ayam bakar ABC itu ayam bakar Ceban. Iya. Kenapa gimana? aku kasih nama Ceban walaupun udah 5 tahun berjalan, tapi sampai saat ini saya tetap dengan harga cebannya tetap masih ada, saya masih pertahankan. Itu sebenarnya ada trik-triknya. Jangan berpikir aku itu usaha tekor kesohor gitu. Iya. Enggak, tapi semua itu ada triknya sih sebenarnya. Jadi saya mulai usaha dengan ayam bakar Ceban itu tadinya saya bikin jual murah karena Iya. apa? Saya khawatir rasa yang saya jual itu nggak diterima, nggak diterima gitu. Ya. Tapi walaupun dengan rasa nggak enak, biasanya kalau harganya murah, Orang juga bisa orang memaklumi. enak aja bisa Oh, memaklumi. iya. Tapi alhamdulillah ternyata resep dari ayam bakar saya itu bisa diterima gitu. Kemudian rugi nggak sih Bu dengan jual ayam bakar dengan harga segini? Enggak juga. Semua itu ada perhitungannya ya, Mas. Kita bisa. Jadi pada saat ayam lagi mahal, ya bisalah kita kurangin ukurannya gitu. Sekarang nih ayam lagi murah, kita bisa perbesar ukuran ayamnya tersebut. Jadi ada trik-triknya gitu, ada trik-triknya. Kalau seandainya mau tahu gimana triknya, caranya seperti apa bisa jualan dengan harga 10.000. Sekarang udah banyak sih ya yang jual 10.000 juga. Kayaknya itu awalnya dari punya nih kayaknya. Ya dulu 5 tahun yang lalu itu aku sendiri yang jual ayam 10.000 gitu. Oh, di Karawang sini ya? Di Karawang. Oh, sekarang malah banyak kayaknya. Sekarang malah banyak. Ya udah nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi inspirasi. Terus ada nggak sih model
anggapan negatif dari orang, mungkin dari rival-rival yang lain, yang ibu rasain gimana? Jadi gini, emang sih banyak orang bilang Bu Neni itu suka apa jatuhin harga, katanya jatuhin harga pasar. Sebenarnya sih enggak. Di kuliner itu harga itu nggak akan bohong. Nggak akan bohong ya? Iya. Untuk masakan itu ada grade-grade-nya. Ya, ada grade premium, ada grade ABC lah istilahnya gitu kan. Tapi tetap kita jaga di rasa, jangan mentang-mentang grade C terus rasanya nggak enak atau sembarangan, enggak. Paling kita mengurangi di kualitas di bahannya aja gitu kan. Pokoknya buat teman-teman ya, bukannya saya nggak bisa jual dengan harga yang bagus, eksklusif segala macam. Sangat bisa ya Bu? Bisa, itu ada pasarnya juga ada gitu. Ya, cuma untuk saat ini orang lebih mengenal ya dengan branding harga 10.000 ini gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya saya itu bisa menjual berbagai macam masakan, aneka masakan di harga 10.000 seperti itu. Itu aja. Jadi semua itu masing-masing ada pasarnya. Ada teman yang pikir Bu Neni itu tekor pesohor, itu enggak banget. Enggak Terus banget. gimana Bu Neni menanggapinya? Ya udah, saya ini aja sih, saya nggak musuhin temen, malah saya deketin. Nggak diambil ini? Enggak, Ya? saya malah ngedeketin dia. Terus saya kasih tahu, ini loh belanjaan saya itu begini-begini, makanya saya bisa ngejual murah itu. Saya kasih tahu, siapapun pokoknya yang mau belajar juga, yang mau tahu dapur saya seperti apa gitu kan, boleh silakan tanya. Trik-triknya gimana supaya bisa ngejual murah tapi enak juga bisa saya kasih tahu, insya Allah. Oke, yang bagi teman-teman, jadi Bu Neni ini selain seorang usaha kuliner, juga di sini bisa suka ngadain cooking class. Iya, cooking class. Nah itu gimana Bu? Jadi cooking class itu sebenarnya buat siapa aja teman-teman yang mau belajar resep-resep yang ada, yang pernah saya share, yang pernah saya buat, itu boleh. Biasanya kita bikin kelompok 10 orang lah ya, 10 orang. Ya karena sekarang lagi ada wabah seperti ini, saya ngadainnya itu online aja gitu. Nanti saya kasih resep sama video-video seperti itu, kita buat tutorialnya, ya kan. Kemudian kalau untuk tarif tulis, soalnya kalau yang di tempat-tempat yang lain itu biasanya nyampe ratusan ribu, 300 Enggak untuk juga sih. beberapa. Enggak, sebenarnya saya tuh kepengen berbagi ilmu. Karena kan ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang dibagikan gitu kan. Paling saya tarik sekitar 50.000 atau 100.000, 50.000 atau 100.000, dia udah bisa belajar, ya itu hanya untuk beli bahan-bahannya aja lah istilahnya gitu. Terus kalau seandainya sementara di yang lain tuh ada cooking class sampai 350.000, kemudian Bu Neni menyediakan cooking class dengan tarif harga 50.000, terus emang nggak rugi Bu Neni? Saya rasa kalau kembali ke diri kita ya, karena tujuan kita yang, apa. Iya, kalau seandainya mereka, mungkin seorang chef itu kan dia perlu komersil dong, dia kan dia sekolahnya mahal segala macam ya kan, mungkin bisa dikomersilkan. Kalau saya kan intinya saya belajar juga kan dari Google juga gratis, tinggal kita modifikasi lagi, kita coba-coba lagi. Setelah berhasil baru saya share gitu. Intinya ya mudah-mudahan lah, namanya saya juga udah tua ya Mas ya. Setidaknya ada usia yang bermanfaat. Kemudian apa sih Bu, motivasi Bu Neni selain berbagi, kemudian karena cara pandang Bu Neni di Karawang ini gimana sih? Karena memang nggak semua orang mempunyai, pada saat ingin membuka usaha kan punya modal besar kan ada. Nah itu dia ya, aku tuh sering ngeliat tuh di postingan Facebook yang mengeluh mencari pekerjaan, pengangguran, bingung mau usaha apa, cuman yang ada keluhan aja gitu. Tapi sementara aku makanya aku coba nih semua, yang mulai dari hidroponik, jualan buah-buahan, yang ngurir, yang dagang apa, semua itu saya coba. Itu buat menunjukkan gitu loh, menunjukkan apapun yang kita mau lakukan, sebenarnya setiap manusia itu punya potensi, setiap manusia itu punya rezeki,
Yang penting bagaimana dia mau nggak untuk usaha. Mau nggak untuk memulainya? Nah, itu dia seperti itu. Jadi ya apa? Kayak saya ini perempuan, tapi saya bisa ngurir. Kenapa yang laki-laki yang masih kuat, yang masih apa? Masih muda, masih apalagi. muda gitu kan? Jangan berpikir cuma dapat 5.000, cuma dapat 10.000 gitu istilahnya. Yang kecil itu akan mendatangkan keberkahan lainnya seperti itu. Saya jualan, satu porsi untungnya cuma 1.000, 2.000. Ya iya kalau satu porsi. Gimana kalau seandainya laris sampai 100 porsi dapat pesanan? Kan lumayan ya Bu. Lumayan kan kita ngerjainnya seperti itu. Jadi rubahlah paradigma orang-orang sekarang itu yang selalu hanya bisa mengeluh ya kan, nggak punya. Saya juga usaha nggak selalu berhasil terus, nggak kali ini ada pasang surut ada. Cuman intinya selagi kita masih dikasih kesempatan, selagi kita masih kuat untuk berusaha, tetap semangat gitu aja. Tetap semangat, lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu aja. Jadi mungkin ya inilah yang membuat Bu Nani, karena dulunya mungkin gagal atau sering banget malah. Justru kalau nggak gagal kayaknya nggak gimana. Coba di sini satu lagi sih yang kegagalan saya yang utama itu adalah fokus dan konsisten gitu. Iya, mungkin jangan ditiru dari saya karena saya orangnya bosenan. Oh, bosenan. Saya itu salah satu kuliner juga, jualan juga itu dari hobi. Jadi sampai saya bilang, kamu jangan nyalahin kalau misalnya nggak dapat duit, karena kan kamu cuma menyalurkan hobi. Oh, gitu. Hobi jualan. Hobi jualan. Oh, jadi Bu Neni ini kalau di rumah, di keluarga gitu, Bu Neni sampai jualan ini Pak, karena suami nggak bisa nafkahin Bu Neni apa gimana sih? Enggak. Kalau Suami untuk masalah untuk ekonomi sih alhamdulillah suami masih kerja. Terus kenapa masih ini? Ya itu dia hobi. Kamu kalau seandainya hobi sepeda, Iya. kamu akan walaupun capek, ya kan? Karena hobi. Beli peralatan sepeda yang mahal, fine aja kan? Asik-asik aja, seneng kan? Nah begitu juga aku jualan, aku hobi. Tapi terus aku bangkrut nih misalnya, apa rugi gitu kan? Aku nggak akan menganggap itu satu kerugian. Ya paling tidak itu dari hobi aku gitu udah tersalurkan seperti itu. Tapi enggak, ya maksudnya ya itu pandangan orang lah ya, makanya sampai sekarang juga walaupun aku down banyak yang bilang udah sih udah tua di rumah aja gitu, sama keluarga gimana gitu kan ya. Ini ya namanya hobi. Iya, namanya hobi nggak bisa dipaksain ya. Ya jadi istilah kata untuk eksis di satu usaha atau apa, ada baiknya juga didasari dengan hobi. Ya, hobi. Jadi walau apapun yang terjadi, Kalau kita hobi, pasti senang kita aja ya. senang aja, nikmati aja. Oke, mungkin kayak model selain Bu Neni itu menyalurkan hobi, mungkin di balik itu Bu Neni juga ada misi membantu orang tentunya. Betul banget. Senang deh kalau makanan kita yang kita sajikan orang apa dengan harga murah, ya dapat rasa mewah, dengan harga hemat dapat rasa nikmat. Itu luar biasa sekali kesenangannya. Batin kita tercukupi ya Bu ya. Intinya gitu. Dapur ABC itu motonya itu harga hemat, rasa nikmat. Kemudian ini Bu, kalau seandainya kita punya usaha, kemudian kan nggak mungkin Bu Neni punya sendiri. Bu Neni ngambil karyawan juga dong harusnya. Iya. Itu dari mana ngambil karyawan? Gini Mas, kalau kita lihat kondisi, kalau misalnya saya punya prinsip gini sih, setiap orang tuh punya rezeki masing-masing. Misalnya kurir, padahal saat ini saya lagi nggak butuh kurir, ya kan? Mau nggak jadi kurir, nggak hanya nguririn saya aja, saya akan asal dia mau jalan aja gitu kan, peluang teman-teman juga banyak kan nguririn segala macam. Jadi yang menggaji itu ya diri dia sendiri gitu. Dia mau jualan, kamu mau jualan, oke. Jualan ayam bakar ya di satu tempat, misalnya saya buka cabang, ya itu untuk diri kamu sendiri gitu keuntungannya gitu. Jadi ya oke lah aku modalin apa ya kan, yang penting orang itu sungguh-sungguh mau bekerja gitu. Terus kalau untuk pesanan aku sendiri di rumah, kalau lagi banyak itu aku mempekerjakan tetangga-tetangga. Oh jadi ya pada bantu, saling membantu gitu ya. pada bantuin packing, bantuin apa aja, pokoknya seneng kalau ada
ini nggak harus dibayar pakai duit juga sih kalau tetangga. Iya. Dikasih makanan kasih Dulu udah udah pada seneng. senang. Nah di balik itu juga kita Diatur aja lah bisa gimana. saling berbagi ya Bu Betul, ya. Karena memang sebaik-baiknya manusia mungkin tapi ada yang bermanfaat. Gitu ya. Apalagi kita kan nggak mungkin selamanya kita mau mikirin kesuksesan terus, karena kegagalan pun kita bisa belajar di hal seperti itu. Kemudian sesi terakhir nih buat teman-teman, tip-tipnya nih buat dari Bu Neni gimana bagi teman-teman pengen melangkah atau mungkin pernah melangkah tapi gagal, tipsnya gimana? Jadi satu gini, untuk memulai suatu usaha kita harus pahami dulu kita mau usaha apa ini, ya kan? Dan jangan takut untuk mencoba, karena lebih baik kalau kita mencoba ada dua kemungkinan. Ya, pertama gagal, yang kedua berhasil. Tapi kalau nggak mencoba udah pasti gagal kan? Iya. Berhasilnya kita nggak dapat. Nah, seperti itu. Jadi tetap aja punya semangat, jalani aja prosesnya seperti itu. Kalau untuk masalah modal, dari awal kita sudah dikasih modal, kita punya pikiran, kita punya tangan, punya kaki, punya kesehatan. Karena yang nggak punya kaki juga masih bisa usaha. Untuk potensi diri kita sendiri, sekarang udah banyak kok medianya. Kita mau usaha apa, mau mulai seperti apa, yang penting intinya ada kemauan aja. Terus hobi juga perlu banget gitu, jangan sampai dia suka jualan tapi males buat bergerak atau gimana, nggak bakal berhasil ya Bu ya. Intinya seperti itu. Intinya semangat lah. Harus semangat. Jadi itu adalah salah satu ilham. Jadi hari ini saya mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Terus satu lagi Mas, pelatihan kan sering ya diadakan dari departemen-departemen Indah ya, Dinkop. Itu ikutilah. Oh, jangan nggak mesti orang-orang khusus ya. Nggak mesti orang-orang khusus yang ikut pelatihan di Dinkop, UKM juara atau apa. Itu jangan membatasi diri, jangan takut untuk terjun. Banyak wadah-wadahnya itu banyak. Di dinas-dinas itu menyediakan peluang yang banyak, porsi yang banyak itu untuk para UKM. Asal kita mau aja datang. Mau datang aja mau belajar gitu. Karena nanti disalurkan ada wadahnya banyak itu banyak banget, mungkin yang banyak nggak diketahui ya sama teman-teman UKM juga. Kadang dia melihat aku pengen bazar itu gimana caranya ya, kadang suka ada kan biasanya suka ada konser, kemudian ada ulang tahun kabupaten, terus stand banyak itu gimana caranya. Itu dia makanya jangan membatasi diri, jangan menutup diri, jangan merasa malu, temenan aja udah semuanya gitu. Sering-seringlah main ke dinas-dinas pemerintahan gitu kan. Jadi kita banyak tahu di situ ada apa aja, pelatihan apa aja seperti itu. Dan itu akan lebih membantu kita ya Bu. Pasti itu kalau seandainya kita mau maju ya, mau berkembang ya istilahnya. Kalau yang sekarang ini kan dilihat orangnya itu lagi gitu. Bukan karena yang lain pada nggak mau coba gitu. Padahal itu peluang banyak banget buat, bukan cuma orangnya itu aja gitu. Dan itu memang tergantung dari diri kita. Betul, asal mau aja lah intinya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, mulai sekarang kita mencoba ya. Untuk masalah gagal atau tidaknya mungkin kita sudah mencoba, dan juga bismillah aja, insya Allah ya Bu ya. Allah ngasih jalan ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu perbincangan kita di siang ini bersama Bu Neni. Bu Neni adalah mungkin salah satu ibu yang hebat, istri yang benar-benar. Jadi ini karena mungkin dari ucapan Bu Neni juga akan menjadi motivasi orang. Kalau seorang udah termotivasi kemudian mereka sukses, itu kan menjadi ladang pahala untuk Bu Neni. Oke, mungkin dengan tayangan ini bisa membantu teman-teman yang baru memulai usaha atau yang pernah gagal mau bangkit lagi. Ayo sekarang kita bangkit lagi. Oke, terima kasih. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.